there ain't no stopping us. Fly without boarding pass. Couldn't catch me out. Pengamat MotoGP mengatakan Marc Marquez bikin Bagnaia melemah di Ducati. Carlo Pernat menyebut kepemimpinan Francesco Bagnaia di tim Ducati melemah karena kesuksesan Marc Marquez pada awal MotoGP 2025. Pernat terang-terangan memberikan pujian kepada Marc Marquez dan Alex Marquez yang mendominasi MotoGP 2025 ini. Di mata Pernat, kesuksesan Marc Marquez dan Alex Marquez menjadi pemenang dan runner-up dalam sprint race serta balapan utama MotoGP Thailand dan Argentina, memonopoli MotoGP 25. Grand Prix Argentina, apa yang bisa saya katakan? Marc Marquez telah menjadi seorang Galactico, sementara Alex Marquez setidaknya seorang pesaing yang hebat, itu harus dikatakan, ujar Pernat dikutip dari Motosan. Mereka adalah dua bersaudara yang memonopoli MotoGP seperti halnya Ducati, ujar Pernat menambahkan. Sementara terkait rekan setim Marc Marquez yakni Francesco Bagnaia, Carlo Pernat menilai pembalap Italia itu memiliki masalah, bukan saja masalah teknis. Pasalnya, motor GP25 yang dikendarai Bagnaia identik dengan milik Marc Marquez. Pernat mengisyaratkan mempunyai rekan setim sekelas Marc Marquez membuat Bagnaia lebih menderita ketimbang pembalap lain. Dia mungkin lebih profesional dan berkendara dengan performa terbaiknya saat motornya 100% sempurna, tetapi harus dikatakan bahwa dia jauh lebih menderita dibandingkan dengan rekan setimnya, tutur Pernat. Yang lain akan terlalu menderita karena mereka bukan rekan setimnya, jadi mereka sedikit merasakannya dari luar. Pecco ada di pit dan mungkin melihat perbedaannya, dan menurut saya 60% dari perbedaan ini adalah masalah mental, kata Pernat. Lebih jauh, kepemimpinan Pecco Bagnaia di Ducati dianggap mulai melemah karena ketangguhan Marc Marquez pada musim ini. Pecco merasa seperti nomor satu di Ducati dan dia benar. Dia melihat kepemimpinan ini terkikis dari hari ke hari dan saya harap dia benar-benar memiliki kesempatan di belakang karena dia sangat kuat dan telah memenangkan 2 kejuaraan dunia MotoGP dan itu bukan kebetulan, ucap Pernat. Marc Marquez dan Alex Marquez dominan MotoGP 2025. Valentino Rossi diminta kembali balapan. Marc Marquez dan Alex Marquez dominan MotoGP 2025. Konsultan motorsport independen Razlan Razali menilai Valentino Rossi mesti kembali jika ingin hentikan dominasi Marc Marquez dan Alex Marquez. Ya, Marc Marquez bersaudara terus mendominasi MotoGP 2025. Keduanya terus unjuk kualitas saat ini. Marc Marquez dari tim Ducati Lenovo menjadi pemenang dalam 2 seri MotoGP, yakni MotoGP Thailand dan MotoGP Argentina. Sementara itu, Alex Marquez di tim Gresini Racing selalu berada di posisi kedua. Razlan Razali mengatakan Marc Marquez kini kembali menunjukkan kualitasnya dalam MotoGP. Hal itu pun disusul Alex juga berlahan bisa bersaing menjadi tercepat. Marc Marquez saja sudah cukup sulit dikalahkan, sekarang ada 2, kata Razlan Razali dilansir dari Motosan. Menurutnya, Marquez bersaudara bisa mendominasi MotoGP 2025 yang akan menyulitkan pembalap lainnya. Hal itu bisa terjadi jika keduanya terus tampil konsisten dalam setiap seri MotoGP yang dimainkan dan terhindar dari kecelakaan. Kakak beradik ini sepertinya bakal mendominasi musim MotoGP 2025 dan mengendarai motor terbaik di grid, ujar Razlan Razali. Razlan Razali mengatakan Valentino Rossi dapat menandingi performa Marquez bersaudara saat ini. Akan tetapi, pembalap itu sudah memutuskan pensiun dari MotoGP. Beberapa musim terakhir adalah Ducati Cup, sekarang adalah Marquez Championship. Mungkin kita harus meminta Valentino Rossi untuk kembali dari pensiunnya, kata Razlan Razali.
Jorge Martin targetkan comeback di MotoGP Qatar 2025. Jorge Martin beberkan targetnya comeback ke pentas MotoGP. Pembalap Aprilia Racing itu bertekad comeback di MotoGP Qatar 2025. Diketahui Jorge Martin kini tengah didera cedera. Rider berjuluk Martinator itu pun berharap bisa segera kembali ke lintasan. Seperti yang diketahui, Martin saat ini sedang dalam masa pemulihan pasca kecelakaan horor di tes pramusim MotoGP 2025. Tak hanya itu, Martin juga masih akan menepi di seri balapan ketiga, yakni MotoGP Amerika Serikat yang berlangsung pada 28 sampai 30 Maret 2025. Karena itu, Martin berharap bisa kembali ke lintasan pada seri berikutnya, yakni di Qatar pada tanggal 11 sampai 13 April mendatang. Saya berharap bisa kembali di Qatar, tetapi hanya jika tidak berisiko. Saya akan melakukan pemeriksaan setelah Austin, kata Martin. Dilansir dari situs MotoGP, Martinator mengatakan kalau dirinya tidak ingin terburu-buru untuk kembali ke lintasan. Dia pun akan menjalani pemeriksaan terlebih dahulu setelah MotoGP Amerika Serikat guna memastikan kondisinya sudah benar-benar prima. Ini adalah timeline yang harus diikuti dan akan menjadi kesalahan jika terburu-buru. Dengan Aprilia, saya akan kembali lebih kuat, ucap Martin. Jorge Martin sadar kalau rintangan yang akan dihadapinya setelah comeback. Pasalnya, Marc Marquez tampil moncer bersama Ducati Lenovo. Lempar pujian selangit usai MotoGP Argentina. Didi Daligna sebut Marc Marquez pembalap cerdas. General Manager Ducati Didi Daligna benar-benar kesemsem dengan Marc Marquez. Ia kembali menuliskan blog di situs resmi Ducati untuk memuji dominasi rider Ducati Lenovo Team itu di MotoGP Argentina. Seperti di Thailand, Marc Marquez menyapu bersih pole position, sprint race dan race MotoGP dalam dan lap-lap tercepat. Dalam sprint, Marc Marquez langsung menang tanpa ancaman. Namun dalam balapan utama, ia sempat melebar di tikungan pertama pada lap 4 yang membuat Alex Marquez menyalipnya dan memimpin balapan. Ia pun sempat kesulitan mengejar dan bahkan terpikir untuk menyerah demi finish kedua. Namun, Marc Marquez akhirnya memutuskan kembali ngotot dan berhasil menyalip adiknya pada lap ke-21 sebelum akhirnya menang. Daligna pun menyatakan bahwa dominasi Marc Marquez di Argentina ini sangat berkelas, apalagi dilakukan dalam 2 seri berturut-turut yang membuatnya kian kokoh memuncaki klasemen pembalap dengan koleksi 74 poin. Performa berkelas yang ditunjukkan Marc Marquez adalah salinan sempurna dari kesuksesannya di MotoGP Thailand dalam 2 akhir pekan beruntun. Ia terbukti lebih baik di atas segalanya dan semua orang lewat pole, sprint, balapan utama, dan lap tercepat, tulisnya. Talenta dan kerja kerasnya yang luar biasa didorong oleh kecerdasan dan kepekaan dalam mengelola strategi dan semua sumber daya. Ia mampu mengantisipasi dengan tepat bagaimana balapan akan berakhir, lanjut pria asal Italia itu. Daligna juga mengaku takjub melihat Marc Marquez begitu nyaman mengendarai motor Desmosedi di GP 25. Saking nyamannya, Marc Marquez belum sekalipun kecelakaan dalam 2 seri terakhir dan berkuasa di sesi-sesi yang krusial. Dia adalah seorang juara dengan kepercayaan diri besar terhadap motornya, ditambah dengan ketenangan yang ia tunjukkan di dalam dan di luar trek yang ia tularkan kepada tim dan yang kemudian dikembalikan oleh tim kepadanya. Ia pun merasa nyaman dan meraih kemenangan dengan keyakinan yang tak tergoyahkan. Ini kemenangan ke-90-nya di MotoGP, tetapi tetap terasa seperti kemenangan pertamanya. Pungkas pria juga mantan direktur teknis Aprilia Racing itu. Fabio Di Giannantonio ciptakan karakter horor untuk Binder.
Setelah finish kelima di MotoGP Argentina, Fabio Di Giannantonio mengaku telah melewatkan kesempatan untuk naik podium karena gagal menyalip Brad Binder. Ia pun bercanda dengan membandingkannya dengan tokoh dalam cerita horor. Fabio Di Giannantonio tampil luar biasa 2 kali pada hari Minggu di tes Mandaria Hondo di balapan terakhir saat ia berhasil melewati Johan Zarco untuk menempati posisi kelima dan memberi Ducati 5 poin yang luar biasa. Tetapi juga saat tampil di depan mikrofon Sky Sport MotoGP karena ia berhasil menceritakan GP Argentina dengan cara yang benar-benar menghibur. Mengingat kondisi fisik yang belum 100% setelah cedera dan operasi tulang selangkah kirinya yang membuatnya harus melewatkan hampir seluruh pramusim, akhir pekan pembalap Pertamina Enduro VR46 ini menjadi akhir pekan yang menarik. Setelah menempati posisi kedua pada kualifikasi, pembalap asal Romania ini berhasil finish di posisi kelima pada sprint dan balapan panjang. Hasil yang mungkin sudah ia pikirkan sebelum balapan. Namun pada hari Minggu malam, hasil tersebut sedikit mengecewakan baginya. Juga mengingat fakta bahwa setelah balapan pendek ia tidak menyembunyikan ambisinya untuk menjadi underdog pada balapan hari Minggu. Namun dalam perjalanannya, ia menemukan rintangan yang tidak ia duga. Brad Binder dan KTM-nya sekali lagi setelah melakukan start yang bagus, pembalap Afrika Selatan ini terbukti menjadi lawan yang sangat tangguh. Berkat kemampuannya untuk melaju jauh, pengalaman ini membuat De Gea menciptakan karakter horor baru untuk menggambarkan Unable karya HP Lovejoy. Ada begitu banyak hal positif dari akhir pekan ini. Kami membuat langkah gila di semua lini, tetapi hari ini sangat menyakitkan karena kami bisa saja naik podium. Saya memiliki kecepatan yang sangat bagus di akhir, tetapi Morbidelli lebih baik dari saya. Dia melewati saya dan dari sana balapan sedikit berakhir. Di Giannantonio berkomentar. Saya juga membuat beberapa kesalahan konsentrasi. Misalnya saya membiarkan perangkat pengontrol ketinggian menyala di tikungan 6 dan melakukan semuanya seperti sedang mengendarai helikopter. Ini terjadi karena saya kehilangan konsentrasi. Namun yang benar adalah bahwa saya melemparkan balapan di belakang Binder, saya menghemat ban. Tetapi karena saya melaju lambat, di belakangnya Binder adalah yang tak terkalahkan. Ada Unamable yang ada dan ada yang tak terkalahkan, yaitu Binder. Nada bercanda terus berlanjut karena Fabio Di Giannantonio juga mengaku mengumpat Binder di balik helmnya. Saya minta maaf karena dia orang yang hebat dan pembalap yang hebat, tapi saya mengatakan banyak hal kepadanya hari ini, tutupnya sambil tertawa. Lihat Johan Zarco buktikan Honda kembali melesat di depan. Luca Marini berani pasang target di MotoGP Amerika 2025. Luca Marini mulai memasang target pada MotoGP Amerika. Dia semakin terpacu setelah melihat Johan Zarco sukses bawa Honda melejit di depan lagi. Tekad besar Honda untuk bangkit di MotoGP perlahan telah terlihat di awal musim MotoGP 2025. Hasil MotoGP Argentina 2025 menjadi cermin bahwa pabrikan Asaka Jepang itu memiliki kemampuan untuk bersaing dengan Ducati. Protagonis utama yang membuktikan kerja keras Honda selama musim dingin ialah Johan Zarco. Zarco ikut bekerja keras membawa semua hasil jerih payah kru timnya di LCR Honda dengan penampilan memukau di sirkuit thermal Rio Hondo. Kecepatannya bisa bersaing, bahkan sempat mengasati beberapa pembalap dari skuad Cimera Borgo Panigale. Meski belum berhasil podium, setidaknya hasil finish di posisi 6 dengan starting grid dari posisi ketiga telah membuat RC213V mulai terlihat gagah lagi. Apa yang ditampilkan Johan Zarco membuat semua pembalap Honda pun ikut lega. Akhirnya ada hasil yang bisa membuktikan bahwa mereka tidak terdiam diri.
Luca Marini, pembalap Honda HRC Castrol, sangat terpacu dengan apa yang ditunjukkan oleh Zarco. Adik Valentino Rossi itu mulai berani memasang target untuk seri selanjutnya di MotoGP Amerika. Jelas bahwa kami telah mengambil langkah besar, kata Luca Marini dikutip dari Speedweek. Bagi saya khususnya sekarang ini yang menjadi masalah adalah meningkatkan kinerja kualitas saya secara signifikan. Zarco telah membuktikan bahwa hal itu mungkin dilakukan. Sekarang tugas utama saya saat menatap seri mendatang di Amerika Serikat adalah langsung masuk ke kualifikasi 2. Jika saya berhasil, itu akan menjadi perlombaan yang akan terasa sangat berbeda. Tandas Luca Marini. Aprilia curiga ada tim yang halangi Jorge Martin naik motor MotoGP jelang comeback. Aprilia Racing Team menaruh curiga pada salah satu tim yang diduga hendak menghalangi Jorge Martin naik motor spesifikasi MotoGP jelang comeback. Mereka pun sebal dengan hal tersebut. Tim asal Italia itu belum lama ini mengusulkan agar pembalap yang absen lama akibat cedera diizinkan untuk menggelar tes tertutup dengan motor MotoGP. Tujuannya agar mereka tidak langsung kaget saat kembali. Saat ini, pembalap tidak diperkenalkan untuk langsung naik motor untuk MotoGP di luar tes resmi. Namun sejumlah pabrikan seperti Honda dan Yamaha diizinkan untuk menggunakan kuda besi tersebut dalam tes tertutup dengan aturan konsesi. Maka dari itu, Aprilia mengusulkan agar aturan tersebut diubah khusus bagi pembalap yang absen panjang akibat cedera. Dengan begitu, persiapan mereka jadi jauh lebih maksimal. Usulan tersebut hendak dibahas dalam pertemuan di sirkuit kota Austin untuk seri MotoGP Amerika Serikat 2025. Jika seluruh tim memberi suara mutlak, maka permohonan Aprilia akan dikabulkan. Para pembalap yang absen panjang bisa mulai mengetes sendiri dengan motor MotoGP secara tertutup. Namun ada satu tim yang disebut-sebut oleh Aprilia sengaja menghalangi usulan itu agar tidak gol. CEO Aprilia Racing, Massimo Rivola, langsung menaruh kecurigaan pada Ducati Core, sebab manajer tim Ducati Lenovo David Artosi belum lama ini sepakat dengan usulan itu, tetapi alangkah baiknya diberlakukan pada MotoGP 2026, bukan tahun ini. Pada prinsipnya ide ini menawarkan 1 hari tes untuk pembalap yang sudah absen lama. Saya pikir ini seharusnya valid. Saya minta maaf kepada pembalap-pembalap kalau kami tidak mengajukan ini di masa lalu. Seharusnya tim mereka yang menggagasnya, tukas Rivola, dinukil dari Crash. Sejujurnya saya pikir ide ini bagus, tidak hanya bagus dimulai dari tahun depan. Saya memahami semua orang sepakat kecuali satu tim. Kami butuh hasil mutlak agar ada perubahan di tengah musim. Saya sungguh tidak paham penolakan Ducati. Sejujurnya saya tidak bisa bilang Jorge adalah ancaman buat Ducati. Dia benar-benar sudah keluar dari persaingan juara, tandasnya. Di bawah aturan saat ini, Martin paling maksimal hanya bisa mengetes secara tertutup dengan motor spesifikasi untuk Superbike. Hal tersebut tentu merugikan jika sudah lama absen. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan berita-berita selanjutnya. Terima kasih.